Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari kita semua. Waalaikumsalam Om warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah sehat. baik. Baik. Jadi untuk podcast kita hari ini tuh tentang core value berakhlak. Nah, gimana sih core value berakhlak itu dan apa aja yang bakal kita bahas di core value berakhlak? Nah, tentunya kita bisa say hi dulu dong para narasumber. Halo. Halo. Nah, karena ada slogan tak nama kata sayang, kita perkenalan dulu ya sama para narasumber. Mungkin bisa dimulai dari Mas Ferry. Silakan memperkenalkan diri, Mas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry, asal dari Jakarta. Penempatan untuk saat ini di kelas 3 Bone, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ferry. Yang selanjutnya kita lanjut lagi ke Mas Furkan. Silakan bisa memperkenalkan diri. Terima kasih Mbak Cika. Perkenalkan, nama saya Furkan Prastia. Saya berasal dari Aceh. Penempatan saya sekarang di UPBU kelas 3 KEPI, Papua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Furkan. Kita lanjut lagi ya narasumber kita selanjutnya, Mas Prasetyo. Boleh memperkenalkan dirinya, Mas? Izin memperkenalkan diri, nama saya Prasetyo Gilang Ramadan. Saya berasal dari Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Penempatan di UPBU kelas 3 Data Gawai, Kalimantan Timur. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Prasetyo. Kita lanjut lagi narasumber kita yang terakhir, Mas Liga Ulia. Silakan memperkenalkan diri, Mas. Terima kasih Mbak Cikal. Perkenalkan, nama saya Liga Ulia Turdisyah, asal Sidoarjo, penempatan UPBU kelas 1 Deo Sorong, Satpel Werur, Papua Barat. Terima kasih. Nah, terima kasih nih Mas-mas narasumber. Nah, karena saya belum memperkenalkan diri, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Natiasa Cikal Abdullah. Saya teknisi elektronik dari kantor UPBU kelas 3 Tumbang Samba, Kalimantan Tengah. Nah, tak perlu berlama-lama, kita langsung aja ya ke materinya. Kita awali dari core value berakhlak. Core value berakhlak itu apa sih menurut mas-mas narasumber semua? Mungkin bisa dimulai dari Mas Ferry. Untuk core value berakhlak sendiri itu ada 7. Berakhlak itu ada 7 atribut. Yang pertama orientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, dan yang keempat serta yang terakhir itu kolaboratif. Dan ini adalah comply dan branding dari Bapak Presiden Joko Widodo yang disahkan tanggal 1 Juni 2021. Oke, kalau misalnya menurut Mas Furkon nih, core value berakhlak itu apa sih? Iya, terima kasih Mbak Cika. Secara teoritis, menurut saya sependapat dengan yang dikatakan Ferry ya. Secara teoritis demikian, namun di sini kita berharap dengan adanya core value berakhlak ini, kedepannya ASN ini menjadi lebih baik, menjadi seorang abdi negara yang bisa berintegrasi penuh pelayanan kedepannya terhadap masyarakat dan kita bisa mengikuti perkembangan global seperti itu, baik dalam bekerja maupun sistem-sistem yang ada dalam pemerintahan ke depan. Mungkin secara teori sama sih, karena kita juga belajar dari modul yang sama ya, gitu. Sekian, Mbak Cika. Terima kasih Mas Furkon. Nah, buat Mas Prasetyo nih, apakah ada tambahan mungkin? Bagi saya, untuk tambahannya itu yang pertama kita harus menerapkan dalam, jangan teori aja, tapi prakteknya juga harus dilakukan supaya hasilnya lebih mantap lagi
Itu. Baik, itu aja tambahan dari saya. Terima kasih Mas Prasetyo tambahannya. Dari Mas Leiga mungkin ada tambahan lagi? Core value berakhlak tuh? Core value berakhlak kita sebagai ASN itu adalah nilai-nilai yang harus kita pegang untuk bekerja kepada negara kita, melayani masyarakat, dan menjadi ASN seutuhnya. Itu menurut saya seperti itu. Terima kasih Mbak Cikal. Wah, keren-keren banget ya jawaban dari para narasumber kita. Tadi itu dijelasin kan ya, core value berakhlak itu, berakhlak akronimnya adalah berorientasi pelayanan, terus akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mungkin Mas Ferry bisa ya ngejelasin lagi lebih detail sama contohnya juga, apa sih yang dimaksud berorientasi pelayanan dan akuntabel itu? Silahkan Mas Ferry. Ya, terima kasih Mbak Cikal. Untuk berorientasi pelayanan sendiri adalah berkomitmen memberikan pelayanan prima dan kebutuhan masyarakat. Sebagai ASN harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima dan kebutuhan masyarakat. Misalnya dengan menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, serta santun. Untuk yang akuntabel sendiri adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. ASN harus memiliki tanggung jawab dan tugas yang diberikan kepada kita. Salah satunya adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ferry. Mungkin lebih lanjut ya untuk Mas Prasetyo. Bisa dong dijelasin lebih lanjut tentang poin kompeten dan metode menurut Prasetyo itu seperti apa? Kompeten itu artinya itu kita harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitasnya. Artinya gini, apabila kinerja kita baik, maka kita akan meraih kesuksesan dan keberhasilan. Nah, untuk itu makanya kita harus meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dan membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Prasetyo. Kita lanjut lagi ya. Untuk poin loyal dan poin adaptif nih, bisa dijelaskan lebih lanjut Mas Furkon beserta contohnya? Baik, terima kasih Mbak Cikal. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang poin loyal dan adaptif di core value berakhlak ini. Yang pertama itu loyal, yaitu seorang ASN hendaknya memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apapun yang kita lakukan itu, apapun yang kita kerjakan di lingkungan kerja kita itu harus berdasarkan ideologi Pancasila dan undang-undang yang berlaku. Kemudian menjaga nama baik sesama ASN itu sudah pasti tergolong dalam sifat loyalitas kita sebagai seorang ASN. Menjaga nama baik pimpinan juga serta instansi di mana kita bekerja. Kemudian segala jenis sesuatu rahasia-rahasia yang tidak perlu dipublikasi di luar lingkungan kerja itu baiknya kita keep sendiri, kita jaga sendiri, jangan sampai tersebar luas. Kemudian adapun core value adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan sesuai dengan namanya. Adaptif berarti kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, baik itu secara teknologi, apalagi sekarang kita ini memang dituntut bekerja dengan serba digitalisasi, maka itu salah satu tujuan daripada core value adaptif itu sendiri. Kemudian kita harus berinovasi juga, mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Demikian Mbak Cikal, terima kasih. Terima kasih Mas Furkon pemaparannya. Nah, yang terakhir mungkin ya buat Mas Jauh ya, bisa dijelasin lebih lanjut tentang poin kolaboratif dan contohnya nih Mas. Terima kasih Mbak Cikal untuk poin kolaborasi, yaitu
eh, secara harfiah yaitu bekerja sama bersama-sama untuk mengambil keputusan atau mencapai sebuah target. Dalam hal ini kita sebagai ASN butuh kolaborasi terhadap berbagai stakeholder atau rekan kerja atau apapun itu untuk mengambil keputusan bersama yang terbaik. Contoh dari konsep kolaborasi ini mungkin seperti yang pernah saya pelajari, yaitu dampak penanggulangan abu vulkanik, di mana kita sebagai ASN Kementerian Perhubungan berkolaborasi dengan pihak Airnav, pihak BMKB, dan lain-lain untuk menciptakan penerbangan yang aman dan selamat. Terima kasih Mbak Cikal. Terima kasih Mas Liga. Nah, kita udah dapat penjelasan dari para narasumber tentang apa sih core value berakhlak dan contohnya. Mungkin sekarang saya mau minta pendapat nih untuk para narasumber. Seberapa penting sih core value berakhlak ini diterapkan dalam kehidupan ASN? Bisa dimulai dari Mas Ferry. Ya, terima kasih. Tentu karena seberapa penting core value berakhlak ini diterapkan oleh ASN itu menurut saya sangat penting, karena adanya core value berakhlak ini kita bisa mempunyai berbagai macam hubungan yang erat dengan sesama ASN ataupun dengan instansi-instansi yang lainnya. Itu Mbak. Oke, kalau untuk Mas Furqan nih, jawabannya kayak gimana nih Mas? Baik, terima kasih Mbak Cikal. Kalau menurut saya, dengan adanya core value ini pasti akan membawa pengaruh bagi kinerja ASN itu sendiri. Gitu. Salah satunya core value ini akan memberikan penguatan budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN yang profesional. Pastinya semakin berkembangnya zaman, nggak mungkin dong ASN itu kerjanya gitu-gitu doang, gitu. Pasti ada perubahan dan lebih ke modernisasi cara bekerja sih menurut saya. Kemudian budaya kerja kita itu akan mendorong kinerja organisasi dalam jangka panjang. Begitu. Terima kasih Mbak Cika. Sama-sama Mas. Nah, kalau buat Mas Prasetyo nih, pendapatnya gimana nih Mas? Ya, untuk core value ini sangat bagus karena begini, kita adalah seorang pelayan publik. Artinya apa? Kita berhadapan langsung. Segala tindak kita itu dinilai oleh masyarakat. Makanya core value ini berakhlak ini harus diterapkan betul. Jadi kita bekerja juga enak, dinilai masyarakat juga enak. Nah, jadi itu menurut saya Mbak Cika. Terima kasih. Sama-sama Mas. Nah, untuk Mas Lega nih yang terakhir. Pendapatnya Mas Lega gimana nih? Ya, terima kasih Mbak Cikal. Dan menurut saya core value ini sangat penting untuk kita sebagai ASN maupun untuk kita sebagai manusia pada umumnya. Core value ini sangat berguna untuk menunjang kinerja kita sebagai ASN. Terlebih lagi di zaman sekarang, ASN bukan ASN yang pada umumnya dilihat oleh orang-orang stereotipnya malas-malasan dan lain-lain. Kita dengan core value ini diharapkan untuk membangun perubahan dalam ASN yang lebih maju. Terima kasih Mbak. Terima kasih juga Mas. Nah, jawabannya kebanyakan semua ya. Nah, mungkin untuk penutupnya nih Mas, terakhir dari saya pertanyaan. Menurut para narasumber sekalian, kritik, saran, masukan, ataupun pesan untuk seluruh ASN di Indonesia tentang menerapkan core value berakhlak dalam dirinya masing-masing itu harus seperti apa atau bagaimana? Mulai dari Mas Ferry mungkin. Terima kasih Mbak Cikal. Menurut saya untuk kedepannya dengan adanya core value berakhlak ini untuk kinerja seluruh
ASN di Indonesia ini akan meningkat lebih baik lagi. Apalagi kan kita dipandang oleh masyarakat ini pekerjaannya ya seperti itu ya. Tidak bekerja terlalu gimana gitu. Yang diharapkan dengan core value ini kita bisa meningkatkan aktivitas. Terima kasih. Terima kasih Mas. Selanjutnya Mas Furkon. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya dengan adanya core value berakhlak ini sebaiknya jangan hanya dijadikan sebagai teori, tapi tetap harus konsisten, tetap dilaksanakan, tetap menjadi pegangan tubuh kita sebagai seorang ASN, dan tetap menjadi pelayan publik yang berakhlak sesuai dengan moto ini. Demikian. Terima kasih Mas. Lanjut lagi ke Mas Prasetyo. Bagi saya, saran saya yaitu berakhlak ini sangat bagus dan benar-benar harus diterapkan di lingkungan kerja, tidak hanya lingkungan kerja Kementerian Perhubungan saja, tapi di semua instansi pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Bagi saya itu sangat penting sekali, jadi harus benar-benar diterapkan. Dan terima kasih. Mas. Lanjut lagi yang terakhir narasumber kita, Mas Reza. Silakan. Terima kasih Mbak Cikal. Dan saya untuk selalu menerapkan core value ini. Jangan dipelajari saja, tapi ya harus diterapkan agar kinerja kita sebagai ASN menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih untuk semua narasumber kita. Bisa close lah buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir dan memberikan jawabannya serta masukannya. Mungkin podcast hari ini cukup sekian dari saya sebagai host. Untuk penutup, bisa kita saling sapa, say hi semuanya. Dadah, terima kasih atas waktunya Mas-mas narasumber. Terima kasih. Sama-sama.